Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aprilia, NIM Q1A11911 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang fermentasi nata de coco. Produk nata de coco adalah hasil fermentasi yang dibuat dari bahan baku air kelapa dengan bantuan bakteri Acetobacter psillinum. Nata merupakan lapisan polisakarida ekstraseluler atau selulosa yang dibentuk oleh mikroba pembentuk kapsul. Lapisan ini mempunyai tekstur kenyal, putih, menyerupai gel dan terapung. Kualitas nata yang baik dapat ditinjau dari kandungan bahan gizi atau karbohidrat, protein, lemak, air, dan kadar serat. Selanjutnya, bakteri Acetobacter psillinum pembentuk nata ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Acetobacter psillinum termasuk bakteri aerob atau membutuhkan oksigen yang dapat hidup pada lingkungan dengan kondisi asam, tidak mempunyai endospora, sel-selnya bersifat gram negatif, sel terbentuk bulat panjang sampai batang atau seperti kapsul, bernafas secara aerob tetapi dalam kadar yang kecil atau aerob fakulatif. Dalam perkembangannya saat ini, pembuatan nata de coco telah menyebar ke berbagai skala industri, mulai dari skala rumah tangga hingga industri berskala besar. Selanjutnya, peran bahan baku pembuatan fermentasi nata de coco. Pada proses pembuatan nata de coco, sumber karbon berasal dari air kelapa, ditambah dengan gula pasir untuk meningkatkan konsentrasi sumber karbonnya. Selain sebagai sumber karbon, air kelapa juga menyuplai unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter psillinum. Bakteri ini dapat tumbuh dan berkembang membentuk nata atau krim karena adanya kandungan air, protein, lemak, karbohidrat, serta abu di dalam substrat. Bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan nata de coco. Adapun bahan yang digunakan antara lain air kelapa, gula, urea, asam asetat, bibit nata de coco atau starter Acetobacter psillinum. Alat yang digunakan antara lain saringan, kompor, pengaduk, panci, koran, timbangan, gelas ukur 1000 ml, pH indikator, baki, dan karet gelang. Adapun skema prosedur kerja pembuatan nata de coco, yang pertama, bahan baku berupa air kelapa dilakukan penyaringan, kemudian direbus dengan menambahkan gula, urea, dan asam asetat. Setelah mendidih, dilanjutkan dengan penuangan ke dalam botol. Kemudian melakukan pendinginan, selanjutnya diinokulasi oleh bakteri Acetobacter psillinum yang akan dilakukan fermentasi selama 8 hari dengan suhu 26-20 derajat Celcius dengan penyimpanan wadah dan penutup yang berongga. Setelah dilakukannya fermentasi dan penyimpanan dengan lama waktu yang ditentukan, maka akan menghasilkan nata de coco. Selanjutnya, cara pembentukan nata oleh bakteri Acetobacter psillinum. Yang pertama diawali dengan pembentukan lembaran benang-benang selulosa. Pembentukan benang tersebut tampak seperti flagel. Kemudian, bakteri Acetobacter psillinum membentuk mikrofibril selulosa sekitar permukaan tubuhnya hingga membentuk serabut selulosa yang sangat banyak dan dapat mencapai ketebalan tertentu. Pada akhirnya, susunan selulosa tersebut akan tampak seperti lembaran putih, transparan dengan permukaan licin dan halus yang disebut dengan nata. Pada proses metabolismenya, selaput selulosa ini terbentuk oleh aktivitas bakteri Acetobacter psillinum terhadap glukosa. Karbohidrat pada medium dipecah menjadi glukosa, kemudian berikatan dengan asam lemak, membentuk selulosa oleh enzim selulosa sintetase. Kemudian dikeluarkan ke lingkungan membentuk jalinan selulosa pada permukaan medium. Selain itu, bakteri ini juga mengeluarkan enzim yang mampu menyusun atau mempolimerasi senyawa glukosa menjadi polisakarida yang dikenal dengan selulosa ekstraseluler atau nata de coco. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi produksi nata de coco, antara lain temperatur ruang inkubasi, jenis dan konsentrasi medium, jenis dan konsentrasi starter,
kebersihan alat, waktu fermentasi, tempat fermentasi, dan pH fermentasi. Produk nata de coco memiliki manfaat antara lain mengandung senyawa-senyawa fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, yang berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, antifungal, bahkan mengandung 9-oktadesinamid yang berfungsi untuk mencegah Alzheimer, mampu menurunkan kolesterol dan menurunkan tekanan darah, dan nata de coco yang akan kaya serat ini bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.